Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Selamat pagi Givers. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah hari ini setelah 1 minggu yang telah kita lewati. Mari saya mengajak teman-teman kita mau mengambil waktu teduh ibadah ini, kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saat teduh dimulai. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita mau bersukacita bagi Tuhan, kita angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Givers, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur bagi Tuhan sebab Dia baik. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Mari sama-sama kita katakan, tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
Tuhan, kami bersyukur satu kesempatan kami boleh beribadah lagi, dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu 1 minggu yang telah kami lewati. Mungkin ada dosa yang telah kami perbuat selama seminggu ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang berbelas kasih mengampuni setiap dosa kami. Kami tahu Tuhan bahwa Sang Anak Domba yang telah mati menebus dosa kami adalah satu momen yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam dunia ini. Biarlah kami terus menghargai setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah ke depan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian Sang Anak Domba. Syukur buat salib-Mu. Syukur buat salib-Mu, harga yang telah Kau tebus, yang telah angkat semua dosa dan hinaku, beri anugerah-Mu. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Syukur buat kasih-Mu,
anak domba yang memulihkan kita lewat darahnya yang kudus. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita mau dengan tegas dan lafalkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, keampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jivers dipersilakan untuk duduk kembali. Minggu lalu kita telah belajar tentang marah yang tidak berdosa. Dan minggu ini kita akan belajar tentang apa itu free will. Dan bagaimana kita menggunakan free will itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mau sebelum masuk ke dalam firman-Nya, kita angkat pujian arah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema yang sebenarnya cukup rumit, yaitu free will.
kehendak bebas. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa teman-teman. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kami masih boleh datang untuk beribadah pada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong siapkan hati kami. Bukalah hati kami selebar-lebarnya, agar firman-Mu boleh berbicara pada hati setiap kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca 2 bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini. Dari Efesus pasal yang pertama ayat ke-5 dan Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Satu bagian lagi dari Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, ketika kita pergi ke suatu restoran atau rumah makan, kita akan disuguhkan menu makanan di rumah makan atau restoran tersebut. Katakanlah suatu kali kita pergi ke rumah makan Padang. Tentu menu makanan yang disediakan di sana adalah makanan Padang, seperti ayam bakar, ayam goreng, rendang, tahu tempe, sayur nangka, dan lain sebagainya. Dan kita hanya bisa memilih makanan yang mereka sediakan. Kalau mereka hanya menyediakan katakanlah 4 jenis ya teman-teman, ayam goreng, ayam bakar, rendang, lalu sayur nangka, maka kita hanya bisa memilih di antara keempat jenis itu. Kita tidak bisa memilih yang lain. Kita tidak bisa memilih makanan yang tidak mereka sediakan. Misalnya ya, kita pergi ke rumah makan Padang. Jelas-jelas nih, di papan namanya tertulis tersedia aneka masakan Padang. Lalu di sana kita pilih bakmi, yang jelas-jelas itu masakan Chinese. Dan ternyata tidak ada juga di dalam daftar menunya mereka. Maka mereka tentu tidak menyediakan. Nah teman-teman sekalian, di suatu restoran atau rumah makan, kita memang bebas memilih makanan yang kita inginkan, yang sesuai dengan selera kita waktu itu. Tapi harus sesuai dengan yang tersedia di sana. Ini disebut bebas memilih di dalam wilayah yang terbatas. Bebas memilih di dalam wilayah yang terbatas. Ketika kita berbicara tentang kehendak bebas manusia, prinsip bebas memilih di dalam wilayah yang terbatas ini perlu kita bawa. Namun sebelumnya kita perlu sama-sama mengingat, ada catatannya teman-teman. Kehendak bebas manusia tidak sesederhana memilih makanan di antara ayam goreng, ayam bakar, rendang, sayur nangka di rumah makan Padang. Karena ketika kita berbicara tentang kehendak bebas, mau tidak mau kita akan membicarakan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kehendak bebas. Nah, pernyataan bahwa kehendak bebas manusia adalah kebebasan memilih di dalam wilayah yang terbatas, saya pinjam dari seorang pendeta yang sudah almarhum, yaitu pendeta Bigman Sirait. Kalau kita perhatikan hal ini, sekilas hal ini mungkin nampak bertentangan. Kebebasan memilih di dalam wilayah yang terbatas. Bebas kok terbatas? Nah teman-teman, bukankah ini seakan-akan bertentangan? Nah teman-teman sekalian, kalau bebas, bukankah seharusnya itu tanpa batas? Bebas yang tanpa batas adalah pengertian umum tentang kebebasan. Lalu pengertian ini banyak sekali dipegang oleh orang-orang. Dan tanpa sadar pengertian inilah yang juga kita bawa ketika kita berbicara tentang kehendak bebas manusia. Pada kenyataannya teman-teman, di dunia ini tidak ada yang namanya kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan yang tanpa batas pasti akan menimbulkan banyak sekali masalah-masalah yang sangat besar. Misalnya bertentangan dengan norma yang berlaku atau bahkan bertentangan dengan moral. Saya kasih contoh ya teman-teman. Ketika kita hendak memilih baju setelah kita mandi, tentu kita akan memilih baju yang kita miliki atau yang ada di lemari bajunya kita. Nah teman-teman, kita tidak seharusnya memilih baju yang ada di lemari bajunya tetangga
dalam hal ini tanpa izin ya teman-teman. Namun, memilih baju di lemari baju tetangga bukanlah hal yang mustahil dan masih ada kemungkinan terjadi. Walaupun hal ini bukan sesuatu yang mustahil dan mungkin bisa terjadi, ini jelas melanggar norma yang berlaku. Bahkan ini akan disebut tindakan yang tidak bermoral karena kita melakukan pencurian. Saya kasih contoh lain lagi teman-teman. Ketika kita hendak memilih pasangan hidup, tentu ada banyak pilihan yang ada di sekitar kita yang bisa kita pilih. Tetapi seharusnya kita memilih yang lawan jenis dan masih single. Lawan jenis dan masih single. Apakah mungkin kita memilih yang sesama jenis dan sudah tidak single? Nah teman-teman, ini bukan sesuatu yang mustahil. Walaupun hal ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi hal ini jelas melanggar moral dan bisa menimbulkan masalah yang besar. Kalau kita mencari pasangan yang sesama jenis, kita tahu firman Tuhan melarangnya dengan tegas. Selain itu, negara kita tidak pernah mengizinkan yang namanya pernikahan sesama jenis. Nah teman-teman sekalian, lalu kalau kita cari pasangan yang sudah tidak single lagi, yang sudah menikah katakanlah, nah teman-teman, apa yang akan terjadi? Kita akan dicap pelakor. Ya kita siap-siap harus kenyang dengan banyak hujatan. Nah teman-teman, bahkan kita mungkin akan terlibat pertengkaran atau bahkan perkelahian dengan orang yang memiliki pasangan tersebut. Kalau laki-laki sama laki-laki, mungkin mereka akan baku hantam. Kalau perempuan sama perempuan, mungkin mereka akan jambak-jambakan. Nah teman-teman sekalian, karena itu, kalau teman-teman mau cari pasangan, teman-teman harus pastikan dia masih single. Nah teman-teman sekalian, inilah yang akan terjadi kalau kebebasan itu tanpa batas, tidak mengenal batasan apapun. Tidak terbayang bukan? Akan seperti apa jadinya dunia ini kalau semua orang hidup sebebas-bebasnya tanpa batas apapun. Nah teman-teman sekalian, sekarang mari kita kembali lagi ke kehendak bebas. Jika kehendak bebas adalah kebebasan memilih di dalam wilayah yang terbatas, maka batasan seperti apa itu? Batasan seperti apa? Nah teman-teman, Bapak Gereja kita Martin Luther menyatakan bahwa kehendak bebas adalah miliknya Allah. Allah adalah pemilik kehendak bebas. Lalu setiap kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah juga dianugerahkan dengan kehendak bebas. Nah teman-teman sekalian, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga dianugerahi dengan kehendak bebas yang berasal dari Allah. Tapi kehendak bebas manusia adalah kebebasan untuk memanifestasikan dan merefleksikan kehendak Allah. Jadi, menurut Martin Luther, kehendak bebas manusia adalah kebebasan untuk melakukan kehendaknya Allah. Kebebasan untuk melakukan kehendaknya Allah. Hal ini tentu terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu apa jadinya dengan kehendak bebas ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kehendak bebas itu hilang. Kehendak bebas itu hilang. Setelah kejatuhan, manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena setelah kejatuhan, kehendak manusia dikuasai oleh dosa. Karena itu, manusia tidak bisa lagi dengan bebas melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Namun, dalam kondisi setelah kejatuhan ini pun, manusia masih tetap bisa melakukan hal yang baik. Karena manusia masih bisa mengetahui tentang Tuhan dan masih mengetahui norma-norma yang berlaku. Teman-teman sekalian, kehendak bebas manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari anugerahnya Allah. Kehendak bebas manusia dipulihkan ketika Allah melalui Tuhan Yesus memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Ketika itulah kehendak bebas manusia dipulihkan dan berada kembali pada posisi yang semula, yaitu bisa lagi dengan bebas melakukan kehendaknya Allah. Ketika itu, manusia juga bisa memberikan respon untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, kehendak bebas tidak bisa dilepaskan dari anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, kita tidak bisa memberikan respon untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita harus ingat teman-teman,
kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena anugerah Allah, tanpa adanya andil kita di dalamnya. Inilah yang disebut dengan sola gratia, hanya karena anugerah. Jadi kita tidak bisa berkata seperti ini ya teman-teman. Saya bisa percaya sama Tuhan Yesus ya karena saya yang pilih untuk percaya. Kalau saya nggak pilih untuk percaya sama Tuhan Yesus ya saya nggak percaya. Jadi saya ada andil di dalam keselamatan yang saya peroleh. Tidak seperti itu teman-teman. Kita bisa membuat pilihan untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena ada anugerah Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ketika kehendak bebas manusia dipulihkan, manusia memang kembali memiliki kebebasan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita harus ingat, dalam kondisi yang telah dipulihkan ini pun, kita tetap bisa melakukan dosa. Kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Karena pengaruh dosa masih ada di sekitar kita, masih begitu menggoda dan begitu menarik. Teman-teman sekalian, ketika itu godaan untuk mengambil jalan pintas di dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan masih begitu menarik. Mungkin di dalam studi atau di dalam pekerjaan. Masih ada godaan yang begitu menarik terhadap pornografi. Masih ada godaan yang begitu menarik untuk bermain HP, untuk bermalas-malasan, untuk bermain game, sampai berlebihan sehingga kita mengabaikan ibadah dan mengabaikan relasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita, mungkin kita punya kerinduan untuk memikirkan dan melakukan yang baik. Itu segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur ya teman-teman, kita juga dengan mudahnya bisa memikirkan atau bahkan melakukan sesuatu yang buruk yang pada akhirnya kita sesali. Karena itu teman-teman, walaupun kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, walaupun kehendak bebas kita sudah dipulihkan, kita harus terus bergantung, harus terus mengandalkan Tuhan, harus terus memohon kekuatan dari Tuhan, baik melalui doa pribadi, melalui pembacaan firman, melalui ibadah, melalui persekutuan, agar kita punya kekuatan untuk melawan keinginan berbuat dosa. Nah teman-teman sekalian, kita sadar kalau di sekitar kita itu ada orang yang seiman dengan kita, yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mungkin lebih banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita berada di gereja, kita pasti bertemu dengan banyak teman-teman seiman. Tapi kalau kita di luar gereja, katakanlah kita keluar dari gerbang gereja ini, lalu masuk ke Jalan Gajah Mada. Di sana pasti lebih banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Teman-teman sekalian, jika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena mendapatkan anugerah, bukankah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mendapatkan anugerah? Jika kita bisa percaya pada Tuhan Yesus karena mendapatkan anugerah, bukankah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mendapatkan anugerah? Sampai di sini mungkin muncul pertanyaan yang lain. Mengapa ada orang yang mendapatkan anugerah untuk percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mengapa ada orang yang tidak mendapatkan anugerah itu? Mengapa sih Tuhan hanya memberikan anugerah itu kepada sebagian orang? Bukankah ini terkesan tidak adil, teman-teman? Teman-teman sekalian, ini sungguh pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Lebih sulit dari soal matematika yang paling rumit di dunia ini. Bahkan seorang teolog besar seperti John Calvin sekalipun tidak mampu menjawab pertanyaan ini dengan sejelas-jelasnya. Mengapa begitu? Karena memang Tuhan tidak memberikan jawaban yang sejelas-jelasnya untuk pertanyaan ini. Tidak ada jawaban sejelas 2 atas pertanyaan 1 tambah 1. Untuk pertanyaan, mengapa Tuhan hanya memberikan anugerah kepada sebagian orang? Menanggapi pertanyaan ini, John Calvin mengajak setiap kita untuk berhenti pada alasan yang dinyatakan oleh Alkitab tentang rahasia kekal Allah yang tidak pernah bisa diselami oleh pikiran manusia. Teman-teman sekalian, firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat kelima yang tadi sudah kita baca, kita perhatikan lagi ya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di dalam kasih-Nya, Allah memberikan kepada sebagian orang anugerah sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lalu firman Tuhan di dalam bagian lain yang sama, yang juga tadi sudah kita baca, di dalam Roma 11 ayat 33 dan 34 menyatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?" Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pikiran Allah dan pengetahuan Allah terlalu dalam untuk bisa kita selami, terlalu dalam untuk bisa kita pahami oleh pikiran kita yang terbatas. Karena itu teman-teman, dengan pikiran kita yang terbatas ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti tentang Allah dan tentang segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi. Termasuk, mengapa Allah hanya memberikan anugerah kepada sebagian orang. Yang bisa kita pahami tentang Allah hanya sebatas apa yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, teman-teman sekalian, menganggap Allah tidak adil karena memberikan anugerah hanya kepada sebagian orang juga merupakan pemikiran yang tidak tepat. Karena demi keadilan Allah, seharusnya semua manusia tanpa kecuali, termasuk saya dan teman-teman, semuanya seharusnya dihukum karena dosa. Nah, teman-teman sekalian, ketika ada seseorang yang tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan, katakanlah ia melakukan tabrak lari setelah kebut-kebutan, lalu korbannya mengalami cedera yang sangat parah dan dibawa ke rumah sakit. Bukankah orang tersebut harusnya dihukum? Kita akan berkata tidak adil kan, kalau orang itu dilepaskan begitu saja dengan alasan tidak sengaja. Seenggak-enggaknya dia didenda lah ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang hukuman atas dosa manusia, seharusnya itu juga yang terjadi pada setiap kita, pada saya dan pada teman-teman. Namun Allah berkenan memberikan anugerah kepada sebagian orang, sehingga mereka tidak perlu menerima hukuman atas dosa. Lalu bagaimana dengan hukuman atas dosa? Siapa yang tanggung hukuman itu? Allah lah yang menanggungnya teman-teman. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus menggantikan orang berdosa menerima hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang tersebut. Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib menggantikan kita menerima hukuman atas dosa. Teman-teman sekalian, dengan cara seperti inilah maka anugerah Allah diberikan kepada kita. Karena itu teman-teman, ketika kita berbicara tentang pilihan Allah atas orang-orang percaya, kita jangan mulai dengan pertanyaan, mengapa Allah hanya memilih sebagian orang untuk mendapatkan anugerah? Kita jangan mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan membuat kita kesulitan untuk memahami makna pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pilihan Allah atas orang percaya, kita seharusnya mulai dengan pertanyaan ini. Mengapa Allah memilih saya dari sekian banyak orang yang tentunya lebih baik untuk mendapatkan anugerah? Mengapa Allah memilih saya untuk menerima anugerah dari sekian banyak orang yang tentunya lebih baik dari saya? Ketika kita mulai dengan pertanyaan ini, barulah kita bisa memahami makna pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan jawaban untuk pertanyaan yang satu ini cuma satu jawabannya. Untuk pertanyaan, mengapa Allah memilih saya untuk menerima anugerah dari sekian banyak orang yang tentunya lebih baik dari saya? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya dan Allah mengasihi teman-teman. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan,
karena Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menggantikan kami menerima hukuman dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena anugerah Allah boleh sampai kepada kami. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mensyukuri anugerah itu dengan cara taat kepada kehendak Tuhan, dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami sadar kami lemah, tapi biarlah pertolongan Tuhan yang boleh menyertai hidup kami, agar kami boleh setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita telah belajar hari ini tentang free will. Bagaimana free will kita bisa gunakan dengan bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan mari dengan meresponi firman Tuhan, mari kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat dijalankan melewat cara yang tertera di layar. Sambil menjalankan persembahan, mari kita mau angkat pujian Yesus padamu ku berseru. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan, penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami. Sehingga di dalam anugerah-Mu itulah kami dimampukan untuk memilih hidup di dalam kebenaran.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami juga boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Dan biarlah semua apa yang sudah kami berikan ini, baik persembahan dari segi materi yang sudah kami berikan kepada Tuhan, maupun seluruh hidup kami yang telah kami bawa di hadapan Tuhan, terimalah puji sembah kami, terimalah persembahan kami. Dan kiranya Engkau terus dimuliakan seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Givers. Apa kabarnya semua? Berharap teman-teman semua di dalam keadaan yang baik. Dan juga di dalam masa-masa kita boleh beribadah secara online ini, kita tetap juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga kepada teman-teman kita secara khusus di dalam kelompok kecil kita masing-masing. Jadi teman-teman, biarlah waktu-waktu ini kita juga terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga di dalam masa-masa remaja kita terus memuliakan Tuhan. Nah, selamat datang juga buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Dan kiranya kalau ke depan teman-teman bisa juga ada waktu bergabung lagi bersama-sama dengan kami di ibadah Glow Ministry ini. Biarlah Tuhan dipuji, disembah atas seluruh ibadah kita hari ini. Dan kita naikkan seluruh pujian bagi Dia dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan teman-teman mengambil waktu teduh. Amin. Bersama-sama kita katakan, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dan sampai bertemu di minggu depan.